Rusia dengan kesadaran penuh telah memilih Laut Hitam sebagai objek vital yang ditargetkan. Tanpa tedeng aling-aling infrastruktur militer dibombardir, kapal yang mengangkut persenjataan untuk perang turut ditargetkan. Sementara drone masih jadi entitas berbahaya yang mengancam kawasan udara di negara tetangga. Pertanyaannya, ada apa dengan Laut Hitam dan mengapa harus Laut Hitam? Tonton video berikut untuk mengetahui fakta serangan terbaru, mulai dari lokasi penargetan, alasan dibaliknya, hingga momentum yang menandai betapa serangan kali ini berbahaya bagi Ukraina. Serangan Rusia di Laut Hitam. Rusia mengklaim telah melancarkan gelombang serangan besar terhadap infrastruktur militer Ukraina di Laut Hitam. Kesuksesan tersebut, sebagaimana laporan Kementerian Pertahanan Rusia, mencakup kehancuran kapal pengangkut barang hingga sebuah bengkel yang diduga memproduksi drone laut. Drone Rusia menghantam fasilitas Angkatan Laut Ukraina di Bilhorod-Dnistrovsky dan Vilkove, serta menyasar kapal kargo dan kapal tanker bahan bakar di Pelabuhan Odessa. Ini merupakan fasilitas produksi serta gudang untuk suku cadang dan komponen tempur untuk kapal tanpa awak. BFM.ru mencatat fasilitas tersebut digunakan untuk perakitan dan penyimpanan drone angkatan laut yang digunakan Kiev untuk sabotase dan serangan terhadap kota-kota pesisir Rusia, kapal sipil, serta infrastruktur energi sipil. Moskow juga mengklaim telah menghantam sebuah kapal di Laut Hitam yang diduga mengangkut senjata pasokan barat untuk Ukraina di Laut Hitam, sebelah timur Odessa. Sebelumnya di tanggal 11 Agustus, layanan pers Kementerian Pertahanan Rusia telah melaporkan angkatan bersenjata Rusia menggunakan drone untuk menyerang kapal patroli angkatan bersenjata Ukraina di Laut Hitam, selatan Odessa. Kementerian Pertahanan Rusia juga sempat melaporkan serangan pada 9 Agustus, di mana gudang bahan bakar dan pelumas di Pelabuhan Odessa dan Chornomorsk menjadi sasaran. Faktanya, pasukan militer Rusia telah menyerang target dan kapal Ukraina di wilayah Odessa sejak pertengahan Juli. Rusia target infrastruktur militer di Odessa. Penargetan lainnya juga menyoroti kehancuran infrastruktur pelabuhan di distrik Ismail, wilayah selatan Odessa, sebagaimana pihak berwenang Ukraina melaporkan pada Senin 17 Agustus. Berdasarkan informasi yang disebar lewat aplikasi pesan Telegram, kebakaran yang disebabkan oleh serangan telah dipadamkan. Tetapi Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya telah menyerang target militer di pelabuhan tersebut. Ismail, yang terletak dekat perbatasan Rumania, adalah rumah bagi pelabuhan terbesar Ukraina di Sungai Danube. Adapun target militer di sini digambarkan sebagai terminal sandar, digunakan untuk membongkar kapal yang membawa kargo militer, serta hanggar yang menyimpan peralatan militer barat dan depot untuk drone angkatan laut. Reuters yang meneruskan laporan tidak dapat memverifikasi pernyataan pihak kementerian. Sebelumnya pada tanggal 16 Agustus, Rusia dalam serangan terpisah telah menargetkan infrastruktur sipil di Oblast Odessa, menurut pejabat setempat. Kepala Administrasi Militer Odessa, Oleg Kiper, menyebut 2 bangunan tempat tinggal hancur akibat serangan UAV dengan laporan awal menyebut 3 orang terluka. Pasukan Rusia juga menyerang kantor pos di sebuah pusat perbelanjaan di pinggiran Odessa dengan menggunakan drone bertenaga jet dan 4 orang dilaporkan terluka dalam insiden ini. Laut Hitam jadi instrumen tekanan dan intimidasi. Penargetan bertubi-tubi di sekitar Laut Hitam bukanlah keputusan impulsif. Lebih dari itu, Rusia tampak berupaya menjadikan Laut Hitam sebagai instrumen tekanan dan intimidasi. Setidaknya, demikian pelaksana tugas Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha berpendapat dalam sebuah publikasi di X pada Minggu 16 Agustus setelah percakapan dengan mitranya dari Yunani, Georgios Grapetritis. Bagi Ukraina dan Yunani, 2 kekuatan maritim, kebebasan navigasi adalah masalah prinsip dan keamanan. Rusia berupaya menjadikan Laut Hitam urat nadi vital yang menghubungkan negara, pasar, dan masyarakat sebagai instrumen tekanan dan intimidasi lainnya, tegas Sybiga. Menurutnya, serangan terhadap pelabuhan Ukraina dan kapal-kapal sipil di Laut Hitam merupakan ancaman langsung terhadap ketahanan pangan di seluruh dunia. Karena itu, ia menyoroti masalah keamanan di wilayah tersebut dan berbicara tentang konsekuensi dari serangan Rusia yang terus-menerus terhadap kota-kota dan infrastruktur Ukraina.
Meningkatnya skala teror rudal dan drone Rusia menjadikan penguatan perlindungan wilayah udara Ukraina sebagai prioritas mendesak, ia menyimpulkan. Sebelumnya, di tanggal 13 Agustus, sebuah laporan yang diteruskan NV Ukraine menyebut Ukraina telah menyampaikan kepada Rusia melalui pihak ketiga sebuah proposal untuk menghentikan serangan terhadap sasaran sipil di Laut Hitam secara bersama-sama. Besoknya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa Moskow tidak menganggap bijaksana untuk kembali ke inisiatif Laut Hitam 2022 sampai 2023 atau menangguhkan operasi militer di Laut Hitam. Serangan drone Ukraina ke Rusia. Di sisi lain, Ukraina melancarkan salah satu serangan udara malam terbesarnya terhadap Rusia pada Sabtu 15 Agustus dan serangan terpisah pada Senin 17 Agustus. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, dalam sebuah unggahan Telegram menyebut setidaknya 600 drone diluncurkan ke arah ibu kota dan lebih dari sepertiganya telah dihancurkan. Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi jumlah drone yang dimaksud adalah 822 unit. Al Jazeera yang mengutip pihak berwenang Rusia menyebut militer Ukraina menyasar target jauh di dalam wilayah negara itu dan menewaskan sedikitnya 6 orang pada hari Senin. Serangan tersebut, sebagaimana pelaksana tugas Gubernur Belgorod, Alexander Shuvaev mengungkap, menargetkan desa Koloskovo di distrik Valuisky dekat perbatasan Ukraina. Satu korban tewas lainnya juga dilaporkan di wilayah Astrakhan, Rusia Selatan. Tanpa mendiskreditkan pencapaian Rusia, serangan yang dilancarkan Ukraina pada dasarnya menunjukkan kemajuan pesat pada kemampuan drone dan rudal mereka dalam beberapa bulan terakhir. Gubernur wilayah Moskow, Andrei Vorobyov, bahkan menyebut serangan pada hari Sabtu sebagai salah satu serangan drone paling besar dalam beberapa waktu terakhir. Mengatakan melalui Telegram bahwa salah satu korban tewas adalah seorang pria berusia 83 tahun yang meninggal ketika sebuah drone menabrak rumahnya. Insiden udara di Rumania. Sementara itu di Rumania, negara yang berbagi perbatasan sepanjang 614 km dengan Ukraina, kembali berkutat dengan pelanggaran wilayah udara oleh Rusia. Tepatnya pada Minggu pagi di tanggal 16 Agustus, sebuah jet tempur F-18 Spanyol yang sedang menjalankan misi patroli udara NATO menembak jatuh sebuah drone yang memasuki wilayah udara Rumania secara ilegal. Melansir Politico, drone terdeteksi oleh radar sekitar 24 km di utara kota Galați di bagian timur setelah memasuki Rumania dari Moldova. Setelah berhasil melakukan kontak radar, jet tempur tersebut diizinkan untuk menembak jatuh drone pada pukul 05.01. Pihak berwenang mengatakan puing-puing dari drone yang hancur jatuh di daerah tak berpenghuni di antara dua desa, Baleni dan Chudalbi. Martin O'Donnell, juru bicara Markas Operasi NATO, berkata, rincian tambahan mengenai insiden hari Minggu masih dalam penyelidikan, tetapi drone itu tampaknya berasal dari Rusia. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa atau kerusakan properti yang terjadi. Namun ini adalah drone keempat yang ditembak jatuh oleh NATO di atas Rumania sejak awal tahun 2026. Pada bulan Juli, pesawat tempur F-16 Rumania menembak jatuh 3 drone Rusia yang melanggar wilayah udara negara itu. Sebelumnya pada bulan Mei, sebuah drone Rusia juga jatuh ke sebuah gedung apartemen di Galați dan melukai 2 orang. Ketika upaya damai masih seputar pembicaraan, Rusia mengintensifkan serangan terhadap target vital dan Ukraina tak ketinggalan untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Diwarnai persaingan ketat di udara dengan drone di garis depan, solusi seperti apakah yang mungkin masih tersedia bagi keduanya?